Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Evelyn, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, jurusan Hospitality dan Pariwisata dengan NIM 19190171. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pai susu Bali. Rasanya tidak lengkap jika kita pergi ke Bali namun tidak membawa pulang oleh-oleh pai susu Bali. Namun kira-kira sejak kapan ya pai susu ini sudah menjadi oleh-oleh ciri khas Pulau Dewata ini? Padahal sebelumnya pai susu sudah dikenal dengan nama ektar di berbagai negara seperti Portugis dan juga Hong Kong. Nah, jika kalian mencari di internet siapa pelopor pai susu Bali, pasti yang keluar adalah pai susu asli enak buatan Ibu Tantri yang sudah berdiri sejak 1989. Nah, semua berawal dari Fanny, yakni anak dari Ibu Tantri. Fanny dikenal sebagai anak yang suka pilih-pilih makanan. Namun saat bibinya pulang dari Tiongkok dan membawa pulang oleh-oleh ektar, Fanny sangat menyukainya. Namun Fanny tidak menyukai pinggiran pai yang tebal dan juga bau fly yang bau amis atau berbau telur yang menyengat. Oleh karena itu Ibu Tantri memodifikasi ektar tersebut dengan membuat kulitnya menjadi lebih tipis dan fly yang tidak berbau amis. Ternyata tidak hanya keluarga Ibu Tantri yang menyukai pai susu buatannya, tetapi teman-teman dan kerabatnya juga menyukainya dan meminta Ibu Tantri untuk menjualnya kepada mereka. Oleh karena itu, sejak tahun 1989, Ibu Tantri memulai usahanya dengan menitipkan pai susu buatannya ke toko-toko dan warung-warung sekitar daerah rumahnya. Perlu digarisbawahi, momen ini terjadi pada tahun 1989. Pada tahun tersebut, pai susu belum ada di Bali. Oleh karena itu, pai susu asli enak sudah diakui sebagai pelopor pai susu di Bali. Penjualan pai susu asli enak ini melejit pada tahun 1999 saat ada wisatawan asal Surabaya yang membeli pai susu buatan Ibu Tantri ini, dan entah apa yang ia tulis atau apa yang ia lakukan, banyak informasi beredar dari mulut ke mulut di daerah di luar Bali. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2000 banyak merek-merek pai susu lainnya yang bermunculan dan dijual di mana-mana. Oleh karena itu banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang pergi ke Bali mencari pai susu untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, itu dia sejarah bagaimana pai susu menjadi oleh-oleh ciri khas Bali. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat pai susu Bali. Untuk membuat pai susu ini kita membutuhkan 500 gram tepung terigu, 250 gram margarin, 1 kaleng susu kental manis, 2 butir telur, 6 butir telur yang diambil kuningnya saja, dan garam secukupnya. Untuk membuat pai susunya kita akan mencampurkan tepung terigu, margarin, 2 butir telur, dan juga garam secukupnya. Lalu untuk membuat isian pai susunya kita membutuhkan 6 butir telur yang diambil kuningnya saja, 1 kaleng susu kental manis, dan air secukupnya. Lalu selanjutnya kita harus mencetak adonan kulit pai yang tadi sudah dibuat ke dalam cetakan. Lalu diisi dengan isian pai susu yang sudah dibuat. Lalu panaskan oven dengan api yang sedang. Lalu jika oven sudah cukup panas, masukkan pai susu tersebut ke dalam oven dan tunggu hingga 40-60 menit tergantung dari besar kecilnya pai susu yang Anda buat. Untuk mengecek kematangan, kalian bisa menggunakan lidi. Kalian boleh menusukkan lidi tersebut ke dalam tengah pai susu, dan jika tengah pai susu tersebut masih lembek atau lengket, maka pai susu belum matang dengan sempurna. Namun jika kalian ingin membeli pai susu Bali ini, di Bali sendiri sudah tersebar di mana-mana dengan berbagai merek. Pai susu asli enak sendiri ini sudah memiliki 6 gerai resmi di Bali, namun pusatnya berada di Jalan Nangka nomor 163. Lalu ada pilihan merek pai susu Bali lainnya yang terkenal di Bali seperti pai susu Nirmala di Jalan Nangka Selatan nomor 143. Lalu ada pai susu Bali Sisi di Jalan Raya Sesetan nomor 221. Lalu ada pai susu Bleman di Jalan Kertadalam 3, Gang Cemara nomor 15. Dan masih banyak lagi merek pai susu lainnya yang tersebar di Bali dan sudah tidak sulit untuk ditemukan karena pai susu sendiri sudah menjadi oleh-oleh ciri khas Bali. Banyak asal-usul sejarah mengenai pai susu Bali ini. Namun yang paling dipercaya adalah bahwa pai susu Bali adalah gabungan pai susu khas Portugis dan juga Hong Kong. Pai susu pertama kali dikenalkan oleh Teng Cha Chan pada tahun 1940-an di Hong Kong.
Pertama kalinya, pai susu dibuat untuk menyaingi restoran dimsum yang terkenal. Namun, lama-kelamaan, pai susu ini dijual di berbagai kafe-kafe dan toko-toko roti barat maupun Eropa. Dan makin banyak yang menyukai pai susu ini. Oleh karena itu, pada tahun 1950-an, yang menjual pai susu ini semakin banyak. Konon, pai susu khas Hong Kong juga mengadaptasi makanan tart custard dari Inggris. Maklum saja, Hong Kong merupakan negara bekas jajahan Inggris, oleh karena itu mengalami akulturasi budaya juga. Sementara itu, pai susu yang terkenal di Portugis dengan nama pastel de nata diperkenalkan ke Hong Kong oleh para koloni Portugis yang berada di Makau. Konon, pastel de nata ini sudah dibuat lebih dari 200 tahun yang lalu oleh suster Katolik. Namun tentu saja ada perbedaan mendasar yang membedakan pai susu khas Portugis dan juga Hong Kong. Yakni pai susu Hong Kong, pinggiran painya menggunakan puff pastry, sedangkan pai susu khas Portugis yakni pastel de nata menggunakan short crust pastry. Nah, jika kalian mengamati pai susu khas Bali, pasti kalian menyadari bahwa pinggiran pai susu Bali ini menggunakan short crust pastry seperti pai susu khas Portugis yakni pastel de nata. Sedangkan isian dari pai susu Bali menggunakan egg custard seperti pai susu khas Hong Kong. Apapun cerita asal-usul dan sejarah maupun akulturasi budaya yang telah terjadi pada pai susu Bali ini, yang terpenting adalah apresiasi kita sebagai warga negara Indonesia mendukung makanan yang sudah menjadi ciri khas oleh-oleh dari Pulau Bali ini. Selesai sudah penjelasan saya mengenai pai susu Bali ini. Saya harap video ini berguna untuk Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.